Dulu kan katanya kalau mau berusaha harus meja ini, meja ini, meja ini, bener nggak Pak? Dulu ya, itu dulu ya. Dulu. Kalau sekarang enggak, Ya. berarti ya. Jangan hanya ingin menjadi pegawai negeri misalnya, jangan hanya ingin menjadi pegawai BUMN gitu ya, tapi jadilah pengusaha, ciptakanlah lapangan pekerjaan. Halo, kembali bersama saya Indi Rahmawati di podcast Bareng Orang Hebat. Tepuk tangan dong. Jadi kalau podcast Bareng Orang Hebat udah pasti tamu-tamunya orang-orang hebat. Siapakah dia? Hari ini saya ngobrol nggak cuma sama satu orang, tapi ada dua orang hebat. Saya sebutin satu-satu dan langsung nanti disautin nih sama narasumbernya ya. Seru nih soalnya sama-sama orang Sunda. Oke, yang pertama adalah orang hebat yang pertama, Bapak Dr. Andes Iwan Suryana MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Oke, yang kedua adalah Ibu Septiria Kristina. Beliau adalah Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri BKPM. Ibu, Bapak, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Secara rehat? Alhamdulillah sehat, Bu Indi. Ya. Ini kenapa saya nanyanya secara rehat ya, karena tadi kita udah ngobrol, yang satu di Bandung, yang satu di Bogor gitu. Jadi untuk menjaga kebugaran nih, Bapak Heula, gimana caranya Pak? Biar bugar terus. Ya, Bu Indi terima kasih. Jadi kalau saya sih sederhana aja ya. Tentunya kalau ini ya olahraga gitu ya. Terus? Itu yang utama, olahraga. Terus karena usia udah mau 60 nih harus dijaga pola makan. Oh, gitu ya. oke. Itu aja sih. Pak, olahraga dulu nih Pak. Olahraga apa Bapak? Olahraganya kalau yang rutin saya bulu tangkis. Oh, dengar-dengar tadi kata timnya juara Bapak teh. Bukan karena saya yang pinter ya, karena lawannya kurang bagus ya. Pak, itu Bapak tiap tahun menang. Kayaknya mah yang level di bawah Bapak minggir. Pimpinan harus menang. Enggak gitu ya Pak ya? Enggak juga sih. Bapak tapi dari dulu sukanya badminton? Iya, hobinya bulu tangkis dari sejak muda Bu. Dari zaman SMP lah. SMP. Bapak kan kuliah di zaman dulu namanya apa? Sekolah Tinggi Publisistik. Katanya kenal sama pimpinan. Iya. Kenal baik dengan Pak Lalumara ya. Oh, oke. Kieu Pak, kieu. Kieu pisan. Kalau inget dulu salam ya nanti ya, salam kalau langsung denger nih Pak. Langsung. Salam Pak Lalu. Apa kabar? Sehat ya? Emang terakhir ketemu kapan Pak? Udah lama sih Bu. Udah lama. Dulu gini ya gimana? Beliau kan orang sibuk kan. Iya betul. Ya namanya teman kuliah lah, sering ngobrol, ngopi-ngopi bareng kayak gitu. Oke, nah ngomong soal kopi nih Pak. Di mana-mana ini kan sekarang kayaknya warung kopi bermunculan ya. Ya Pak ya. Muncul di sini, di sini. Itu semua harus perizinan ke BKPM. Ya, jadi semua kegiatan usaha itu kan harus dibekali oleh perizinan ya Bu ya. Jadi memang kita mengharapkan semua kegiatan usaha itu harus mengajukan permohonan izin gitu ya, artinya kegiatan usaha apa, sehingga sebagai bentuk legalitas bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan gitu, baik yang berupa usaha kecil kah, usaha menengah kah, atau usaha besar, itu wajib memiliki izin-izin ya. Walaupun itu cuma level rumahan gitu Bu, misalnya level rumahan doang gitu. Itu harus ada izinnya ya Ibu ya? Iya betul. Harus. Iya. Kalau enggak gimana? Iya, jadi kita kan di dalam perizinan berusaha berbasis risiko, itu kan dasar hukumnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 6 tahun 2023, kemudian diturunkan ke PP nomor 5 tahun 2021, bahwa setiap pelaku usaha itu harus memiliki perizinan berusaha sebagai tanda dia identitas berusaha, karena kita warga negara Indonesia aja kan kita wajib memiliki identitas ya, NIK. Nah, pelaku usaha juga harus punya. Namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, untuk
pelaku usaha itu kita bagi menjadi ada 2 ya. Ada UMK dan non UMK. Jadi kalau UMK itu ya tadi pedagang-pedagang kecil yang dia modal usahanya, kalau mikro itu sampai dengan 1 miliar rupiah di luar tanah Dari 0 sampai 1. Ya, dari 0 sampai 1 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Kalau kecil di atas 1 sampai 5 miliar rupiah. Oh. Kemudian kalau menengah dia di atas 5 miliar sampai 10 miliar rupiah. Dan kalau besar itu di atas 10 miliar rupiah. Itu harus di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Oke. Hitungan tanah dan bangunannya dikeluarkan. Gitu. Nah, itu kan ya punten ya, namanya juga ya sering lah ngobrol sama teman-teman, mereka tiba-tiba bikin kopi gitu Pak. Terus jual di Tokped istilahnya gitu atau kalau di mana, tapi mereka nggak pasang ini nih apa kayak apa tuh logo di lokasi itu untuk menghindari apa berarti? Emang ada dipungut bayaran nggak sih Pak kalau untuk OSS itu? Kalau untuk izin OSS nggak sama Nggak sekali. ada sama sekali. Terus yang dipungut bayaran apanya dong? Nggak ada, pajaknya. Pajak, tapi bukan dari BKPM. Ya nanti urusan dengan Kementerian Keuangan ya. Jadi intinya Bu Indi, Iya. Kak, dalam memberikan perizinan ini tentunya kan memberikan kemudahan-kemudahan. Dengan sistem OSS ini, perizinan kan kita harapkan semua bisa dengan mudah. Kita lagi tadi Bu Direktur sudah sampaikan ada usaha UMK kan, itu perorangan hanya cukup dengan KTP aja. KTP Cukup saja. KTP aja, jadi Oke. langsung keluar NIB-nya gitu. Jadi betul-betul perizinan yang sekarang ini diterapkan betul-betul kita keberpihakan kepada para pelaku usaha. Izin jadi mudah, transparan, cepat, dan tidak ada biaya. Dulu kan katanya kalau mau berusaha harus meja ini, bener nggak Pak? Dulu ya, itu dulu ya. Dulu. Kalau sekarang enggak, Ya. berarti ya. Kalau dulu kan masih zaman manual ya, jadi masih semua permohonan diajukan dengan apa Harus namanya, datang, ya, gitu ya. artinya karena bawa berkas kan, berkas itu harus diperiksa. Kalau di kita kan di birokrasi ini kan memang bertahap ya, jadi pemeriksaan itu mulai dari level staff, mulai dari pengetikan sampai kepala seksi kalau dulu ya, kepala bagian, direktur, deputi, baru Pak pimpinan tertinggi untuk ditantangan gitu. Itu proses lama ya, Iya. yang sudah kita tinggalkan lah ya. Sekarang ini kan semua sudah paperless juga ya, sudah digital. Jadi kita semua perizinan ini sekarang dilakukan dengan online ya. Jadi keuntungannya adalah perizinan ini bisa dilakukan di mana saja gitu. Jadi nggak perlu orang tuh datang ke Sambil tiduran juga. BKPM. Bisa. Pokoknya sepanjang Sambil ada badminton, Pak, istirahat. sepanjang ada akses internetnya, ada wifi-nya, dimanapun bisa mengajukan. Ada yang ditolak. Yang paling ditolak yang gimana tuh? Misalnya enggak dapat NIB misalnya. Yang gimana itu, Bu? Iya, jadi kalau yang ditolak itu kalau dia memang usahanya tidak sesuai dengan pemenuhan persyaratan dasar. Jadi kalau di dalam proses perizinan berusaha kita memang memudahkan untuk UMKM. Jadi kalau untuk UMKM itu pemenuhan persyaratan dasarnya seperti KKPR atau kegiatan kesesuaian tata ruang, kemudian juga persetujuan lingkungan dan PBG SLF-nya itu bisa diproses nanti setelah NIB-nya terbit. Dan hanya pernyataan mandiri saja ya. Tapi kalau yang UMK itu dia harus pemenuhan persyaratan dulu. Nah, biasanya yang ditolak itu apabila tadi persyaratan dasarnya itu tidak sesuai. Tapi udah punya NIB. Kalau UMK kan hanya pernyataan mandiri jadi langsung terbit perizinannya ya. Tapi kalau non UMK itu tentu persyaratan dasarnya harus dipenuhi dulu. Tidak langsung terbit. Iya. Oke. Jadi pemerintah atau negara Republik Indonesia ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan ya kepada UMK. Iya. Termasuk juga dengan UMK yang dia skala usahanya mikro ya, risiko rendah, itu berlaku juga sebagai perizinan tunggal. Jadi perizinan tunggal itu NIB-nya berlaku sebagai SNI Bina UMK dan juga berlaku sebagai sertifikat halal. Dan nanti mereka akan difasilitasi, kalau untuk SNI akan difasilitasi oleh BSN ya.
Badan Standarisasi Nasional untuk nanti mendapatkan sertifikat SNI-nya dan tidak dikenakan biaya atau gratis. Begitupun dengan sertifikat halal, mereka akan difasilitasi oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu mereka akan dibantu untuk memperoleh sertifikat halalnya dan tidak dikenakan biaya atau gratis. Kalau dilihat nih, kan sekarang tahun 2024 nih Pak. Mm-mm. 2024 dengan dimudahkannya bikin NIB, ada OSS, sambil istirahat badminton bisa ngisi gitu ya, bisa daftar langsung. Itu meningkatnya banyak yang berusaha di Indonesia, yang buka usaha. Ya, sebagai informasi sejak kita launching gitu ya, itu sekarang ini NIB yang terbit sudah lebih dari 10 juta yang kita keluarkan. Gitu. Per berapa tahun itu 10 juta itu? Sebab 2021 ya, sejak 2021 OSS kita launching gitu, kita sudah menerbitkan itu hampir 10 juta lebih NIB. Nah, ini artinya kan peminatnya memang banyak ya. Dan 95-98%-nya ini UMK ya. Iya. Terbit UMK. Oke, Jadi, ya, tapi peningkatannya berarti bisa orang Indonesia itu kesadaran untuk memiliki legalitas usaha sudah sangat tinggi. Gitu. Oke. Ini korelasinya lurus nggak sih dengan pengangguran misalnya Pak? Ya harusnya begitu ya. Iya, Dan ini memang kalau kita lihat kan setiap tahun penyerapan tenaga kerjanya terus meningkat. Pastilah itu Bu. Pasti ya. Karena otomatis setiap kegiatan usaha kan membutuhkan tenaga kerja kan. Otomatis penyerapannya pun akan selalu meningkat. Gitu. Kalau dibilang nanti Pak, mungkin Ibu ada statistiknya tuh 2021 berapa yang daftar, misalnya 2022, 2023 lebih naik apa gimana tuh angkanya? Iya, jadi sejak kita launching ya tanggal 9 Agustus 2021 itu memang saat ini kita sudah 11 juta lebih ya yang sudah kita terbitkan dan itu 99% adalah UMK. Dan sebagaimana Bapak Ibu ketahui kan bahwa kita pernah dilanda ini ya pandemi COVID-19. Waktu itu Itu yang menyelamatkan kita dari krisis itu adalah UMK. Jadi sudah tentu kalau perusahaan-perusahaan besar itu pada bangkrut gitu ya. Kalau UMK dia malah menyerap tenaga kerja dan mereka juga menggerakkan ekonomi yang ada sehingga kita tidak terkena krisis. Oke. Kalau yang disebut berbasis risiko itu apa sih Pak? Maksudnya kenapa ada kata-kata di belakangnya berbasis risiko gitu? Iya. Jadi begini Bu Indi, kita kan pengen usaha itu perlakuannya fair ya, adil ya. Untuk usaha yang mempunyai risikonya rendah dengan yang punya risikonya katakanlah tinggi, ini kan harus berbeda ya. Jangan semua sama. Jadi kasihan nih, misalnya perusahaan kecil, usaha kecil, tapi persyaratannya sama dengan yang besar. Nggak adil. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Septi, ya usaha ini kita sekarang memberikan izin berdasarkan risikonya ya. Kalau risikonya rendah, cukup NIB aja, gitu ya. Kalau usahanya menengah rendah ya NIB tambah apa lagi? Ya. Apa? Kemudian kalau pernyataan mandiri tadi, gitu. Kemudian kalau risikonya menengah tinggi itu harus ada NIB dan sertifikat standar yang sertifikat standar. Kemudian kalau yang terverifikasi ya, sertifikat standar yang terverifikasi. Kemudian usahanya tinggi baru itu NIB plus izin. Nah ini kita tujukan berbasis risiko ini untuk adanya keseimbangan ya. Artinya yang usahanya kecil, yang risikonya rendah jangan disamain dong dengan yang karunya atuh. Iya, jadi sama kayak tinju lah. Kan nggak mungkin ya. Kelas bulu Pak. Iya, kelas bulu. Persyaratannya harus lebih ini. Jadi itu sih tujuannya itu aja sih untuk kalau dulu kan mau kecil mau besar mau ini semua sama persyaratannya, ini kewajibannya sama ngurus sama semua. Nah dengan perizinan berusaha berbasis risiko itu ingin kita sedikit inilah supaya ada keseimbangan dan keadilan untuk usaha kecil dan Pak, dengan dimudahkannya ada OSS gitu kan gampang tuh daftarnya. Banyak juga yang daftar
Tapi banyak juga yang menjadi nggak aktif, ya udah cuma punya NIB aja deh, tapi ya usahanya entar-entar gitu. Ada yang kayak gitu? Ya banyak. Banyak juga ya? Banyak. Namanya orang usaha kan Ibu ya. Kan namanya orang usaha ini kan baru rencana. Nah rencana ini kan di tengah perjalanannya bisa aja tuh terjadi permasalahan lahan, permasalahan modal, permasalahan perizinan yang berikutnya mungkin ya. Nah makanya kita di Kementerian Investasi ini ada unit juga yang mengawasi itu. Jadi ada unit yang mengawasi, membina, memantau kegiatan-kegiatan usaha yang sudah kita terbitkan izinnya, gitu. Pelaksanaan di lapangannya bagaimana. Nah kalau ada yang memiliki kesulitan, kita bantu, kita fasilitasi, kita bina. Gitu. Dibantu dana juga nggak? Dibantu. Kalau dana enggak. Dana enggak. Kan biasanya kalau orang Indonesia dengar dibantu Pak, dibantu. Enggak begitu ya Pak ya. Kalau tapi dibantu pembinaan. Pembinaan. Apa saja masalahnya, solusinya apa? Solusinya apa? Misalnya masalah dengan pemerintah daerah kah, atau dengan masalah dengan para pemegang saham atau apa, ini kita bantu carikan solusinya. Ini misalnya mau bikin usaha gitu kan, tadi udah lewat OSS, terus kemudian udah dapat NIB gitu, terus apa lagi nih yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha? Ibu, mangga. Iya, jadi setelah pelaku usaha itu memiliki NIB, pelaku usaha juga membutuhkan izin operasional ya, yang itu dari namanya perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha atau PBUMKU. Dari BKN juga? Itu juga diterbitkannya melalui sistem OSS. Iya. Jadi misalnya kalau bidang usahanya dia bikin produk makanan misalnya, maka yang dia tahan dalam 5 hari di suhu ruang itu cukup SPIRT. Nah, untuk mengurus SPIRT itu ya harus ada NIB-nya dulu baru bisa mengurus SPIRT. Kayak gitu juga kalau misalkan dia produknya tidak tahan di suhu ruang, maka dia harus memerlukan izin edar ya. Nah, izin edar juga nanti itu ada uangnya nggak sih, maksudnya izin ini keluar? Ya, ada perizinan juga yang memang ada biayanya, yaitu diatur dengan peraturan tersendiri ya. Seperti KKPR juga ada PNBP-nya itu seperti itu. Dan ini juga dan juga pelaku usaha itu memiliki NIB itu banyak keuntungannya ya Bu ya. Jadi selain sebagai legalitas, dia legal yang melakukan usaha di Indonesia, dia juga tadi untuk akses permodalan. Jadi kalau misalnya saya punya usaha tapi saya kurang modal nih, kan perbankan nasional ini juga ada KUR ya, kredit usaha rakyat. Maka pelaku usaha itu juga bisa mengajukan KUR dengan adanya NIB. Oh, kalau nggak ada NIB itu nggak bisa. Nggak turun tuh iya, sekarang. Betul. Oh, harus ada berarti. Iya. Iya, Kemudian kan pelaku usaha itu kalau punya NIB datanya sudah terekam ya, dan itu datanya kita sharingkan ke kementerian lembaga dan daerah. Nah, apabila KLD itu mengadakan pelatihan-pelatihan, maka UMK itu nanti akan diundang untuk ikut pelatihan supaya bisa mengembangkan usahanya. Kemudian kalau ada pengadaan barang dan jasa dari pemerintah, itu mereka bisa ikut tender. Bisa ikut. Kalau nggak punya NIB nggak bisa. Gitu. NIB tuh, iya. Terus kalau mau ada kegiatan ekspor impor, NIB berlaku sebagai API juga, angka pengenal impor dan akses kepabeanan. Jadi fungsinya banyak, dan biasanya UMK itu takut mengurus NIB karena takut dikejar pajak ya. Nah, ini sebenarnya kurang informasi aja ke pelaku usaha bahwa UMKM yang omsetnya lebih dari 500 juta per tahun itu baru nanti akan dikenakan pajak. Tapi kalau di bawah 500 juta per tahun itu tidak dikenakan pajak. Iya. Tuh, langsung deh pada bikin nih. Iya. Berarti di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Iya. Kalau yang di ini Pak, di marketplace, bapak-bapak nggak pernah buka marketplace kayaknya ya. Marketplace hijau, marketplace orange tuh. Bapak suka buka yang mana? Saya memang agak jarang ya. Jarang. Nah itu kalau yang jualan di situ gimana tuh Pak? Ya, harus juga ada NIB. Harus ada izin. Tapi ngaruhnya apa ya? Kan online, maksudnya. Nah ini memang mengawasinya gimana? Ya memang selama ini kan ada kegiatan perdagangan melalui marketplace ya. Itu memang tetap harus ada izinnya.
tetap harus ada izinnya, dimungkinkan gitu untuk kita berikan izinnya. Kalau nggak tiba-tiba dia jualan gitu, nggak ada NIB-nya, mungkin nggak tuh, Pak? Ya semuanya serba mungkin aja ya, artinya ya artinya tapi kan kita kan selalu sosialisasikan ya agar semua kegiatan usaha harus dibekali atau didasari dengan perizinan. Ya serendah-rendahnya harus punya NIB lah gitu. Artinya Ada yang mengawasi, Pak. Itu berarti bagiannya siapa? kalau pembinaannya kan kewenangannya di bawah Kementerian Perdagangan ya, kalau yang perdagangan marketplace ya, mungkin mereka juga ada sistem pengawasannya juga, dan BKPM juga ada yang tadi saya sampaikan gitu. Ya kita bersinergi dengan KL dan kementerian untuk mengawasi usaha-usaha yang memang kita lihat satu kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak kan kita harus awasi juga kan. Iya. Atau kalau nggak ada NIB nggak bisa tayang di marketplace kayak gitu nggak, Ibu? Ya sih, jadi gini, kita juga sebenarnya Kementerian Investasi, kita sudah punya MOU ya dengan marketplace tadi yang warnanya hijau lah, apa gitu ya. Kita udah punya MOU dan kita juga bantu fasilitasi ya untuk UMK binaan mereka. Jadi itu tadi yang tenan-tenan itu adalah UMK binaan mereka. Kita bantu mereka untuk mendapatkan NIB-nya. Di seluruh Indonesia kita bantu itu, kita sejak tahun 2021 itu kita mengadakan kegiatan sosialisasi dan membantu memfasilitasi pemberian NIB di seluruh Indonesia. Itu juga sampai dihadiri oleh Bapak Presiden ya. Kalau misalnya saya nih mau bikin, terus kemudian ngisilah OSS gitu, terus tapi ada yang mau ditanyain gitu karena ada ada kendala-kendala misalnya, ini bisa nanyanya kemana? Iya bisa, jadi Pengaduan ya, atau ada? Ada Pak. Jadi gini Bu Indi, jadi kita punya kontak center ya. Kontak center Kementerian Investasi. Ini tempat yang Ibu ini di bawah juga. Oh yang tadi ada suara antrian sih. Iya, jadi kontak center kita ada 6 apa namanya media yang bisa dimanfaatkan ya. Pertama ada lewat WhatsApp. Kemudian nomornya di sini. Iya, lewat WhatsApp. Kemudian lewat Instagram ya. Instagram, kemudian lewat video call. Kita ada juga video call. Oh iya? Iya. Kenapa harus ada wajah muncul itu biar iya, supaya lebih inilah kalau ada kelihatan wajah-wajahnya sama dengan ini ya. Kemudian ada juga yang bisa datang ke sini misalnya. Datang ke sini. Kemudian ada lewat email ya. Lewat email. Kemudian call center sini. Jadi orang datang ke sini bisa langsung gitu ya. Yang paling tinggi lewat mana, Pak? Paling banyak WhatsApp ya, Bu Dir ya. WhatsApp yang paling banyak, kadang kan paling gampang kan. Iya. Ya. Dan itu semua kita pastikan kita layani Bu. Jadi kontak center kita pasti setiap yang pelaku usaha yang memanfaatkan kontak center itu kita akan layani. Ya. Ada adminnya, ada berapa orang tuh melayani? Itu kan berarti melayani seluruh Indonesia tuh Pak? Iya, seluruh Indonesia. Ada berapa admin itu Ibu mungkin? Kalau misalnya untuk melayani. Kalau saat ini kita ada 114 ya. Wow, di gedung ini? Ada di gedung ini sama ada di gedung lain juga yang kita sewa ya. Dan itu tercukupi untuk melayani seluruh Indonesia? Kalau sampai saat ini semua keluhan yang masuk sudah bisa terhandle ya, tapi memang sepanjang dengan meningkatnya juga nanti kan jumlah pelaku usaha, berarti tentu saja kita juga harus menambah ya kapasitas dari SDM-nya tersebut. Jadi kalau misalnya ngobrol soal Bandung nih Pak ya, usaha teh istilahnya mah di tiap pengkolan aya gitu, bener nggak Pak? Iya. Di tiap meter ada gitu. Itu di Bandung tuh. Ya itu salah satu contoh Bandung, Jakarta gitu, kota besar gitu. Tapi kalau di daerah sekarang juga udah mulai banyak. Yang tertinggi, yang usahanya paling banyak itu di mana Pak? Yang level UM lah atau yang tertinggi deh Pak? Jangan ngomong soal triliunan deh. Ya tentunya kalau yang tertinggi itu di Pulau Jawa masih ya. Pulau Jawa. Jawa ya, Jawa Barat ya. Iya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa DKI Barat, Jakarta itu paling banyak. Paling banyak penduduknya lah ya. Itu berbagai usaha berarti. Iya. Ada yang coba-coba bikin usaha ilegal nggak Pak misalnya?
Ya mungkin izinnya legal tapi pelaksanaannya Iya, kayak judi online kemarin kan sebenarnya kan kegiatan itu bukan untuk itu ya, artinya ya ada izin-izin yang memang dalam di pelaksanaannya adalah yang Ada. Itu diapain Pak? Ada peran BKPM nggak di situ? ya kalau ada yang menyimpang dari kegiatan izin yang sudah kita berikan ya kita ada mekanisme sendiri untuk menangani yang seperti itu ya. Pernah Pak ada Mungkin pengalaman? ada beberapa, misalnya kita surati peringatan pertama, suratan kedua, kalau tidak tanggapi baru kita akan cabut izinnya. Dengan tidak dicabut izin maka dia tidak bisa apa aja Ibu? Tidak bisa. Tidak bisa berusaha ya. Berusaha. Iya, tidak Kalau dia bikin lagi yang baru dengan KTP yang sama nggak bisa. nggak bisa kalau udah dicabut itu. Iya, kalau dia bermasalah kan itu menjadi bagian dari teman. Oh itu tidak, kalau sudah dicabut dia udah nggak bisa. Iya, Ngapain kalau dia lagi, bermasalah ya kan itu udah jadi bagian pengawasan ya. Blacklist lah Iya, istilahnya ya. iya betul. Yang harus dilengkapi nih Pak, berarti kalau mau daftar KTP yang pertama. Ya, untuk UMK KTP. persorangan ya. Aha, KTP. Terus kemudian nomor WA ya, nomor handphone atau email, iya. Email. Untuk nanti konfirmasi. aha, foto diri Enggak. usah. Enggak. MPWP nggak usah juga. Kalau WNK enggak wajib. Iya. Oke. Kalau melihat nih kayak gini, kelihatannya nih 2025 akan nambah banyak nggak Pak? Oh, pastinya Bu. Jadi apalagi kan kita sekarang ini sedang merevisi PP 5 ya. Artinya ingin memudahkan lagi izin-izin ya yang menjadi bottleneck selama ini kita evaluasi. Oke, menarik. Nah, Ibu Septi, Pak Iwan, ini kan mumpung netizen lagi banyak yang nonton nih. Pasti kan banyak tuh yang pengen bikin usaha. Saya aja ngobrol sama Bapak pengen langsung bikin gitu, tapi kan masih mikir dulu ngapain dulu gitu. Tapi saya yakin nih netizen pengen banget yang langsung bikin usaha. Ada pesan-pesan nggak dari Pak Iwan? Sok mangga Pak. Ya, terima kasih Bu Indi. Jadi tentunya kami dari Kementerian Investasi BKPM mengharapkan ya, artinya para generasi muda ini jangan hanya ingin menjadi pegawai negeri misalnya, jangan hanya ingin menjadi pegawai BUMN gitu ya, tapi jadilah pengusaha, ciptakanlah lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi dan apalagi sekarang pemerintah kan sudah sangat mudah memberikan perizinan ya, dan peluang-peluang usaha ke depan juga sangat banyak. Jadi kami harapkan untuk para pemirsa yang kebetulan masih berusia muda gitu kan, jadi manfaatkanlah kesempatan untuk menjadi pengusaha misalnya ya, karena paling tidak kalau kita jadi pengusaha kita bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa bekerja gitu ya, sehingga itu menjadi amal ibadah buat semua gitu. Jadi kami dari Kementerian Investasi tentunya sangat siap untuk membantu dari sisi perizinannya. Kira-kira begitu Bu Indi ya. Jadi kalau di KTP itu bukan KTP pegawai swasta, tapi KTP pengusaha. Iya. Kan keren ya Pak ya? Keren. Baik Pak Iwan, hatur nuhun. Dr. Andes Iwan Suryana MM, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Ibu Septi juga hatur nuhun selaku Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri BKPM. Mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa badminton sama Bapak. Mangga Saya tuh. lawan Bapak. Takut juara soalnya. Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai di sini bareng orang hebat bersama Indira Hewati. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan. Sampai jumpa.